Halo Ibu, apakah mendengar saya? Bu Titik? Sinyal. Apakah sudah bisa tertutup? Belum, ini masih muncul, tapi sudah di stop, Bu. Bu Titik, kalau yang share saya aja gimana Bu Titik? Jelas ke? Nggak dengar Pak Tanto mungkin. Sinyalnya kurang. Sinyalnya jelek Pak, tempat Ya. saya juga ini. Oh, ini punya Pak Hari juga nggak bisa on cam ya? Bu Titik biar nah. Oh ya, Bu Titik. Ini Bu Titik lagi. Monggo Pak Tanto, dengan yang lain mungkin nanti Bu Titik yang menyampaikan begitu. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Semoga sama ya Bu Titik ya, belum ada update karena saya punyanya file yang belum diupdate Pak. Apakah sudah bisa dilihat? Oke, sampun Pak. Bu Titik, monggo. Oh, belum ya. Baik. Saya sambung dulu aja Bapak Ibu ya, benar untuk tempat kami. Ini memang seperti yang tadi disampaikan bahwa ini draft dari naskah akademik kami, judulnya Kurikulum Bersinar. Harapannya memang ini akronim ya, berkarakter, berprestasi, dan bernalar kritis. Ini juga menjadi masukan dari para pengurus komite sekarang, karena dari komite memang nalar kritis ini kemarin ditekankan, maka ini kami coba masukkan di sini. Entah nanti di pleno ini akan baru kami sepakati lagi. Yang jelas ini tawaran dari tim inti, ini disusun oleh tim pengembang. Kemudian ini juga kata pengantar sudah disiapkan. Nah, ini mungkin yang daftar isi yang nanti akan kami cermati lagi untuk esensi-esensi yang masuk dalam naskah akademik. Ini kami sementara seperti ini untuk susunannya. Untuk pendahuluan memang kami mengawali dari sejarah sekolah, karena memang untuk SMP Sedayu ini ternyata awalnya berangkat dari pastor yang waktu itu bertugas, sebetulnya ada diawali oleh sekolah, bukan panggung leluhur, tapi karena animo masyarakat itu ternyata memang tinggi di Sedayu, sehingga dari pastor itu mempunyai pandangan kalau sekolah ini, itu namanya Paulus kalau nggak salah ya, dikelola oleh lembaga yang lebih profesional akan semakin berkembang, maka dipercayakan kepada Yayasan Pangudi Luhur, sehingga pada akhirnya SMP menjadi SMP Pangudi Luhur Sedayu. Nah, ini untuk sejarah sekolah sudah kami sampaikan di sini. Kemudian juga terkait dengan keadaan masa kini, terkait dengan jilid karya. Lalu berikutnya ini juga religius alumni, ini juga kami cantumkan di sini. Lalu landasan hukum, ini juga tentunya nanti masih kami lengkapi karena ini belum semuanya bisa kami masukkan. Kemudian pemetaan sekolah, ini berdasarkan diskusi kami juga, khususnya waktu di rumah retret Pangesti Wening ya. Kemudian berikutnya ini kebutuhan. Ini juga, lalu yang bab 2 ini kami cantumkan core values ataupun nilai-nilai keutamaan. Ini kami memadukan antara hasil riset Bruder David C, kemudian Yayasan Pangudi Luhur 10 keutamaan, karena sudah ada tinggal kita ngambil 6 dan 10 itu, lalu dari sekolah ini adalah Santo Pelindung Sekolah sampai Vincentius Apaulo,
ini juga kami ambil, lalu dari nilai luhur di lokal di Paroki Sedayu ini adalah Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, yang lebih kental adalah cinta, lakukan cinta yang lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, ya, Santa Teresia. Kemudian juga budaya Jogja dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, ini core values, kemudian ini jabarannya nilai keutamaan berevisi, ada 6 nilai, kemudian nilai keutamaan pamit leluhur juga kami cantumkan. Lalu berikutnya adalah nilai keutamaan Santo Vincentus Apaulo, yang ini ciri khas sekolah kami. Kami memang menekankan pada kesederhanaan, kemudian rendah hati, dan juga lembut hati, mati raga. Semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, ini juga kami hidupi. Kemudian untuk keutamaan Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, yang merupakan pelindung di paroki kami, karena mayoritas juga masih dari Paroki Sedayu, ini juga kami cantumkan di sini. Lalu untuk nilai luhur budaya lokal, kami memang sudah menghidupi, dan ini artinya bukan baru lagi, hanya kita tinggal nanti implementasinya secara kontinu dan konsisten. Ini kunci di budaya, bahwa di Yogyakarta ini bersyukur sekali ada peraturan yang mengatur, bisa kita pedomani, peraturan Gubernur nomor 66, ini yang mengatur tentang kurikulum berbasis budaya. Kami ngambil dari sana bahwa untuk sekolah kami memang budaya kita kembangkan, ya. Jadi ini tujuan juga kami cantumkan. Kemudian unsur-unsur yang diimplementasikan di sekolah, ini ada nilai-nilai luhur. Nilai luhur ini merujuk pada ungkapan Jawa, Hamemayu Hayuning Bawono, Golong Gilik Sawiji, Greget Sengguh Ora Mingkuh. Nah, ini penjabarannya saya kira ini sudah lengkap sekali dari nilai luhur ini. Ini juga sinkron dengan nilai-nilai keutamaan Santo Santa. Kemudian dari sisi artefak, ya, artefak juga kita juga menghidupi di sana karya seni dan juga karya lain yang syarat dengan nilai-nilai luhur. Ini di sekolah juga kita uri-uri juga. Kemudian dari sisi adat itu juga kita juga tanamkan di sana. Ini tentang nilai-nilai luhur budaya. Nah, kemudian ini yang dilaksanakan, ini salam sapa bahasa Jawa, kepatian Jawa, lalu slogan-slogan, dan juga nuansa gending-gending Jawa. Ini untuk mengganti instrumen yang waktu itu instrumen musik gitu ya. Lalu juga profil pelajar Pancasila, 6 karakter sudah kita masukkan di sini. Kemudian yang berikut memang tadi ini ya, mungkin yang tadi juga masukannya barangkali sama ya untuk ini ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, nah ini seperti ini. Kemudian untuk analisis ya, bab 3 ke analisis unit karya. Nah, ini sesuai dengan analisis yang diharapkan, yaitu melalui metode SOAR atau Strength, Opportunities, Aspirations, dan juga Results. Ini kami cantumkan juga. Lalu visi misi tujuan sekolah. Ini visi sekolah yang saat ini itu visi kami adalah pribadi beriman, berwawasan lingkungan, berbudaya, berprestasi inovatif, kami lebur jadi satu, kalimat berkarakter, berprestasi, bernalar kritis. Jadi ini visi mendukung judul. Ya, jadi ini melebur di sini tidak menghilangkan yang visi sekarang. Nah, misinya kita jabarkan seperti ini, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif secara daring dan luring dengan semangat Allah adalah kasih, kemudian menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap pelajaran agama yang dianut dan berbudaya, sehingga menjadi sumber kearifan dan memperhatikan yang miskin dan lemah. Jadi misi-misi ini mengarah kepada karakter, kemudian prestasi, dan juga
nalar kritis ya. Untuk prestasi nomor 4, kemudian untuk karakter itu banyak poin saya kira. Kemudian berbudaya juga masuk di sini. Nah, tujuan satuan pendidikan juga ini masih berupa rancangan, saya kira nanti masih bisa berubah, namun ini merupakan tawaran dari tim inti pengembang kurikulum, bahwa ini tujuan satuan pendidikan juga akan mengalami perubahan, mengingat visi berubah, misi berubah. Lalu yang bab 5, ini program unggulan sekolah. Nah, ini juga yang tadi saran dari Pak Aka, mungkin beda kamar, nanti akan kami sesuaikan ya. Nah, ini program peningkatan iman, nama kegiatan, macam-macam, strateginya juga kami cantumkan. Ini untuk peningkatan iman, berkarakter iman. Kemudian peningkatan kecinta lingkungan, ini juga ada, lalu penguatan sekolah berbasis budaya DIY, kemudian peningkatan prestasi sekolah. Nah, ini juga, jadi mungkin itu yang tadi ya. Kemudian bab 7 penutup. Dan terakhir ini referensi masih di proses. Saya kira demikian Pak Aka dari saya. Monggo Pak Hari atau Bu Titi apakah sudah masuk bisa menyampaikan tambahan? Matur nuwun sampun Bapak, sampun komplit sekali. Mungkin nanti dari Bapak Ibu dan Budar ada masukan yang bisa kami tambahkan di naskah kami supaya menjadi lebih baik. Yang jelas seperti pengantikan Bapak Kepala tadi, naskah ini masih draft dan akan kami sempurnakan lagi. Begitu Pak Aka, matur nuwun. Dari Pak Hari, terima kasih Bu Titi. Oke, saya kira cukup Pak, itu dari hasil diskusi kita bertiga tadi. Hanya memang nanti saat pleno nanti mungkin bisa dilengkapi teman-teman, dan memang kesulitan kami itu dari nilai-nilai yang banyak tadi nanti mau kita ambil yang mana yang menjadi nilai budaya sekolah itu yang memang belum kami kerucutkan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Demikian Pak Aka untuk progres dari kami yang sudah kami lakukan, dan nanti kita percaya pada saatnya akan jadi. Matur nuwun Pak Aka. Iya, betul Pak. Pada saatnya akan jadi. Iya. Baik, terima kasih Pak Tanto, Bu Titik, dan Pak Hari Prasetyo bersinar ya untuk programnya atau nama kurikulumnya. Ya, baik. Ya, apa yang sudah dilakukan Pak Tanto dan teman-teman sudah progres yang luar biasa. Kemarin kalau tidak salah saat FID pertama tahap kedua dalam bentuk ide-ide ya Pak Tanto ya. Sekarang dinarasikan dalam bentuk naskah akademik ini. Nanti kan tetap akan kita lengkapi lagi terkait dengan apa yang dibutuhkan. Tadi memang banyak nilai itu sebenarnya ya bisa jadi banyak, bukan banyak nilai menjadi hal yang baik, malah juga ada juga hal lain mungkin kita bingung, tapi dengan banyak nilai itu nanti kita bisa memudahkan untuk mengklasifikasikan, mungkin ada nilai yang sama, nanti kita klasifikasikan mana yang masuk di nilai dan keutamaan. Tapi percaya nanti kalau bersama dengan teman-teman pasti akan banyak masukan yang diberikan, karena kalau hanya 1, 2, 3 orang yang berpikir tentu terbatas, tapi kalau dengan yang lain itu pasti akan terbuka banyak hal yang diberikan masukan, karena mereka juga tentu teman-teman kita di sekolah kan memikirkan ke depannya itu sekolah kita akan bagaimana. Itu mungkin masukan saja Pak untuk berikutnya terkait dengan pleno tadi, mungkin nanti baru akan mendapatkan yang banyak hal yang selain sudah dituangkan oleh Pak Tanto dan teman-teman. Tadi seperti yang saya sampaikan, yang program tadi benar nanti masuk dipilah lagi masuk di program dokumen kurikulum berikutnya Pak Tanto. Jadi sudah nyicil ke sana, baik seperti tadi di Boro, di Kalibawang, nanti tinggal dipilahkan kembali untuk yang naskah akademik dan juga untuk yang dokumen kurikulum. Jadi sedikit sedikit nyicil apa yang menjadi tagihan di dokumen ketiga besok begitu. Kemudian kalau di dokumen 3 itu, dokumen 3 ya, dokumen kurikulum itu ada landasan-landasan itu nanti juga bisa kita cermati lagi, cari referensinya supaya nanti bisa
akan kembali untuk naskah akademisnya. Saya kira itu saja Pak Tanto dari saya, jadi nanti tinggal dilengkapi kembali. Begitu. Oke, terima kasih Pak Aka. Sebetulnya berkumpul dengan teman-teman juga sudah Pak, setiap hari juga berkumpul, cuman ini kan pembatinan nggak bisa instan ya, pembatinan ini nggak bisa instan, jadi nanti memang harus kita bertemu karena ya jangan sampai program ini hanya untuk apa istilahnya selesai. Harapannya memang ini benar-benar dihidupi, jadi tidak terus apa ya diragukan, artinya selesai, artinya tidak ada. Harapannya memang seperti itu, maka ini memang perlu proses. Maka terima kasih Pak Aka, nanti untuk selanjutnya akan kita sempurnakan lagi. Matur nuwun. Oke Pak Anto, sama juga kami juga demikian Pak. Jadi awal kita membuat draft dulu, membuat konsep dulu, nanti kita baru sampaikan ke teman-teman. Kan nggak mungkin kalau kita buat bareng-bareng, kalau di tim itu kan tim kurikulum dibuat dulu, baru nanti kita plenokan itu, saya kira akan lebih waktunya juga lebih efektif ketimbang kita langsung bareng-bareng dari awal gitu dengan teman-teman maksud saya. Tapi kalau udah ada tim seperti ini kan memudahkan kita untuk menyampaikan ke teman-teman juga. Nanti teman-teman baru memberikan masukan-masukan yang tidak kita pikirkan bertiga atau berdua begitu, sehingga menjadi kekayaan kita. Oke, terima kasih Pak Ranto, Bu Titik dan Pak Hari. Ya. Bu Yati, apakah sudah bisa mendengar suara saya ya Bu Yati? Tadi sepertinya ada Buder Juwadi yang sudah naik sepeda. Berarti iya Pak, iya sudah dengar. Ayo, Budernya kabur. Nopo nih. Kami lari-lari loh Pak, cari sinyal Pak kemana-mana. Dari rumah pindah sampai sini lagi baru dapat sinyal. Luar biasa perjuangannya. Iya. Nih. Iya. Ayo. Ambil screen dulu. Sini tadi. Ya. Oke. Kami tunggu Bu. Malam-malam. Pejuang sinyal Bu Yati. Iya, pergi kemana-mana nih. Ini tempatnya ada lain lagi. Ya, itu sampai. Pindah di kebun Bu. Di kebun saja. Alah, di kebun aja. Kebun ada sinyal. Nanti udah tepa mau manen sayur kalau di kebun. Nih sudah bisa. Ayo. Masih proses sharing ini. Sharing apa? Kerja baik. Sudah masuk. Bu Yati bisa Bapak. masuk. Oh, sudah bisa. Baik, terima kasih. Mas Buder, Bapak, Ibu semuanya. Jadi tadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu, karena saya baru belajar teknologi. Saya sebenarnya gaptek awalnya, tapi belajar, berusaha terus-menerus, ya sedikit, bisa hanya sedikit. Itu kendala. Lalu kendala yang kedua tadi sinyal memang jelek. Jadi di Tanjung, kemarin pun kepala sekolah sudah menyampaikan sinyal itu tidak memungkinkan untuk di tempat kami. Ini saya sudah pindah berapa tempat ya, dari rumah ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat lagi pakai motor dijalankan, akhirnya ke tempat ini di sekolah, di sudut sekolah. Makanya tadi ada kepala sekolah nongol dengan habis olahraga. Baik, ini nilai atau inventaris dan nilai-nilai budaya lokal yang ada di tempat kami, yakni SMP Pangudi Luhur Tanjung. Apa yang dikatakan Guru Albertus itu benar, begitu banyak, Buder, Bapak Ibu, semuanya. Di sini kalau kata salam tadi dari katakan ya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata harus. Nah, artinya adil terhadap sesama merupakan cerminan untuk masuk surga. Dan ingat pada Tuhan itu harus, itu ya. Nah, kemudian kalau bahasa Dayaknya, manusia ada bahasa Dayaknya untuk salam ya, untuk menyapa Bapak Ibu Buder itu bahasa Dayaknya begini. Jadi bah urang tuha indai apai, dulur kaban adik sanak. Basar hindak menyebut galar, kacik hindak menyebut nama. Ikai surung sambah anjuk salam. Salam hindak sampai ke jari. Sambah hindak sampai ke dada. Di atas tuha penangahan damung, damungnya betatai, mantir berbaris. Barisnya pukung, buah, tatainya tangkin padi. Nah, artinya ada di bawah. Selamat sore, Bruder, Bapak, Ibu Guru. Yang mempunyai jabatan tinggi tidak menyebut gelar, yang punya jabatan rendah tidak menyebutkan nama. Saya memberi sembah dan salam. Salam tidak sampai ke tangan,
sambat tidak sampai ke bruder, Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini. Itu arti salamnya ya, Bapak Ibu. Baik, nah ini inventarisnya yang pertama, karena tadi kami hanya menginventariskan budaya Dayak saja, karena memang oh ya, ini baru sebatas inventaris dulu, bisik kepala sekolahnya. Jadi hanya baru sebatas inventaris nilai budaya lokal yang terkandung di dalamnya, yaitu adat Dayak Jelai ya. Adat Dayak Jelai artinya adat Dayak Tanjung. Jadi kami mengapa memakai adat Dayak? Jadi bukan Dayak ya, Dayak. Ada N-nya, Dayak. Nah itu. Maka budaya lokal itu merupakan bentuk, misalkan bentuk ucapan syukur ya. Ada istilah bensabatan atau menyapa tahun. Nah, di sana intinya, isinya itu ucapan syukur, hasil panen, berbagi hasil panen dengan sesama, kemudian gotong royong. Nah, di dalam sini juga sudah tercantum nilai pemuda Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian garung rangkai ini untuk menyambut tamu kehormatan. Nanti kalau Pak Aka, Bu Elizabeth, Bu Titik ke Tanjung, kita akan menyambut dengan yang garung rangkai atau menabang jarau. Ini upacaranya mantap. Kemarin kami menyambut Dewan Provinsial Umum itu pakai adat ini ya. Nah, jadi beliau, seperti itu lunanya. Kalau enggak putus, enggak patah, ada enggak konsekuensi atau resikonya? Saya bilang tidak ada, Budar, yang penting remuk sajalah ya, karena beliau tidak bisa memegang mandau secara benar seperti orang Dayak. Ini jadi nanti mari ke Tanjung, biar kita sambut dengan adat budaya yang ini. Nah, ini juga biasanya, jadi ini merupakan kerajinan rakyat ya, berupa hanya kemudian ini menyambut tamu kehormatan. Jadi menghormati, menghargai tamu yang datang, memberikan cenderamata kepada tamu. Cendeраmatanya macam-macam hasil budaya orang sini ya. Bisa jadi kalau Budar Tepa ada tahu makindai, angkin, cupak, bakul. Mungkin kalau yang Jawa bingung ya apa nih? Apa Bu? Ini ada Bu Christine yang dari Jawa. Kemudian merupakan kreativitas. Ini yang budaya yang kedua. Lalu budaya yang ketiga, begandang begantung. Ini ucapan syukur, sukacita, kebinekaan atau pluralitas, gotong royong, kreatif seni, toleransi. Kemudian ada juga yang berikut, memensalin. Ini untuk misalkan kalau toko ya, seperti Budar Warto, kalau ke Tanjung, atau Budar Martin, kalau hanya mau toko-toko yang dianggap istimewa itu akan diberi ini, kemudian diberi gelar. Misalnya Budar Juadi, diberi gelar misalnya Mas Sari Tampak Gelang misalnya. Nah, karena dia seorang laki-laki, kemudian memiliki jabatan sebagai kepala sekolah, misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk ibu-ibu saya juga bingung ya, karena untuk ibu-ibu kayaknya nggak ada. Sehebat apapun perempuan itu nggak ada gelarnya untuk orang Dayak. Ini biasanya di acara pernikahan. Wujudnya berupa tajau, apa ya bahasa Jawa lah tajau. Kayak apa Bu? Kayak tempayan ya, tempayan atau guci. Seperti itu kemudian dihias dengan daun kelapa, dikasih kain batik. Jadi ini intinya ucapan syukur, juga beneka, gotong royong, kreatif seni, dan toleransi. Lalu pesta buah, nah tadi juga ada di Alebetus ya, atau menjangkap buah. Ini kalau nanti Desember, kalau ini tidak menjadi bunganya ya, tidak jadi buah, tapi kalau nanti berbunga lagi akan menjadi, biasanya orang mengadakan upacara yang namanya pesta buah atau menjangkap buah. Di sini macam-macam buah yang tidak ada di Jawa ya. Di sini banyak macam-macam. Untuk durian saja beraneka macam bentuknya ya, atau rupanya dan rasanya juga berbeda-beda, Budar, Bapak Ibu ya. Ini untuk yang pesta buah. Kemudian nilai intinya upacara syukur lagi, kemudian kebersamaan, tenggang rasa, berbagi pada sesama, berbela rasa. Biasanya di sekolah ini kami sudah membiasakan kalau musim buah kami mengadakan pesta buah. Anak itu diminta untuk membawa buah minimal, misalkan jenis-jenis buah apa yang ada di sini, kumpulkan jadi satu, kemudian pesta bersama. Dan lebih kebersamaannya ya berbagi tadi kelas 7A misal bagi dengan kelas 9 atau kelas 8, kemudian berbagi dan Bapak Ibu gurunya seperti itu sepuas-puasnya. Bahkan kemarin itu sampai diletakkan begitu saja, tidak ada yang membawa dan membiarkan sampai 3 hari 4 hari, tidak termakan Bapak Ibu. Kemudian adat becampuy. Nah, ini upacara yang diadakan untuk menandai selesainya proses pengobatan. Di budaya Dayak, kalau sakit itu ada berapa pilihan ya? Rumah sakit dan dukun. Nah, kalau yang rumah sakit berarti pergi ke rumah sakit, kemudian ada yang berdukun. Artinya kalau ada sembuh sakit, ya tadi mengucap syukur,
atas kesembuhan dari sakit penyakitnya biasa dilakukan oleh balin atau dukun tersebut. Lalu budaya lokal merupakan bentuk religius. Nah, ada nilai religiusnya, yaitu menyambit. Nah, itu untuk budaya kematian Bapak Ibu. Jadi kalau orang meninggal di sini tidak hanya didoakan saja oleh pastor, oleh prodiakon, oleh ketua umat atau ketua kring, tetapi juga ada adatnya. Jadi menarik. Sayang kami tidak bisa merekam musiknya dan menunjukkan ke Budar Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan suatu hari akan ada go publiknya untuk ini. Menghormati pada arwah, siapapun dia yang meninggal tetap diberi penghormatan, lalu gotong royong karena memang ramai-ramai. Kemudian toleransi, tengah rasa, persaudaraan, dan kematian di sini tidak begitu meninggal 1 jam di kubur, tidak. Ada suatu daerah tertentu namanya Semenjawat, Mas Dani mungkin tahu daerah Semenjawat, itu sampai 1 bulan jenazahnya baru dimakamkan. Dan yang uniknya, jenazah ini tidak pernah busuk dan tidak menimbulkan bau apapun, Bapak Ibu. Jadi 1 bulan penuh, kemudian baru dikuburkan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada nilai toleransi, tidak ada nilai gotong royong, tidak ada nilai rasa, tidak ada persaudaraan, pastinya sangat sulit ya 1 bulan mau berapa biaya, berapa yang harus dikeluarkan oleh keluarga. Tapi di sini tidak, keluarganya tidak mengeluarkan biaya begitu banyak kan di kampung tersebut. Lalu adat beraya, nah ini khusus ya, juga sama menarik sebenarnya kalau diangkat, juga ritualnya ada di sini meminta kesembuhan atas penyakit, nilai religius, kreatif. Lalu bapusa, nah bapusa ini misalkan contoh Pak Aka sedang minum kopi di rumahnya, Bu Yati berkunjung, bertamu ke rumahnya Pak Aka, lalu Bu Yati tidak mau minum, maka Bu Yati harus megang gelas kopinya itu, pusa gitu ya, seperti itu. Keyakinan ada daya, kalau saya berpusa berarti saya akan terbebas dari yang namanya kecelakaan lalu lintas misalnya, tersandung lalu meninggal, yang seperti itu sih gambarnya, supaya enggak kena malapetaka saja sih yang berpusa ini memang tren ya. Rubah adat, nah ini kalau musim kemarau berkepanjangan 3 bulan tidak musim hujan, biasanya orang Tanjung akan mengadakan adat menubak. Untuk apa? Supaya turun hujan dari zaman nenek moyang kami. Di sana para wanita dan para laki-laki menari, ya menari-nari dengan boneka yang diberi mata, hidung, pokoknya boneka yang didandani, kemudian boneka itu dilempar-lempar, akhirnya orang melihat tertawa-tawa-tawa, kemudian pasti ketika air tubanya ditumpahkan ke sungai, hujannya turun, maka kemarau panjang berakhir. Ini yang budaya menubak. Lalu budaya lokal lain, bentuk peradaban. Nah, ini yang bentuk peradaban Bapak Ibu belakau atau beladang bahasa Indonesianya. Lama ini mungkin Bapak Ibu Budar dengar berita beladang itu merugikan orang banyak karena kabut asap, dia keliru. Bukan orang Dayak yang menimbulkan asap sesungguhnya. Ya bukan asli orang Dayak, Bapak Ibu, ini yang diklarifikasi. Jadi bukan kami aslinya. Kami aslinya beladang pun tidak luas, hanya 1,5 hektar ya, seperti bertepa di kebunku itu, 1,5 hektar, kemudian kelilingannya dibersihkan sampai sebersih-bersihnya, kemudian dibakar, kemudian dipadamkan dengan air sampai benar-benar padam, baru ditinggal oleh si pemiliknya. Nah ini juga ada prosesnya, ini mungkin hanya Mas Dani yang mengerti ya. Ada yang namanya menyandam, menabas, menyakat, menabang, mencucul, memanin, menugal, dan sebagainya. Ini nilai-nilainya gotong royong, kemudian mencintai lingkungan. Mengapa mencintai lingkungan? Karena setelah itu ditanam kembali. Apakah itu buah-buahan seperti durian, jeruk, mangga, lengkeng, jambu, atau ditanami sekarang lagi tren sih, maaf mungkin agak mengganggu juga, yaitu sawit. Ya, ditanami sawit biasanya. Di selak sawit juga bisa ditanami tumbuh-tumbuhan lain seperti sayur mayur, kemudian buah-buahan juga. Lalu pernikahan adat Dayak. Ada Dayak Jelai, untuk pernikahannya ada 3. Ada yang namanya mengampang, sumbang, pernikahan adat resmi. Artinya gini, kalau yang mengampang ini seorang wanita hamil, tidak ada ayah, tidak ada bapaknya anaknya ya, tidak ada bapaknya. Artinya menanggung hukuman sendiri dan keluarganya. Lalu sumbang itu artinya menikah hubungan darah ya, dalam pelajaran agama ini, masuk dalam pelajaran agama tentang larangan untuk menikah itu ya, misalnya hubungan semenda. Nah ini yang sumbang itu seperti itu gambarnya, mesti ada hubungan kerabat persaudaraan, tidak boleh menikah, nanti anaknya lahir cacat. Ini dalam pelajaran agama. Lalu pernikahan ada resmi, artinya itu misalkan laki-lakinya orang Dayak, wanitanya entah orang Ketapang atau orang Pontianak atau orang Tanjung menikah dengan orang Petebang atau menikah dengan orang Pasir Mayang yang sudah tidak ada hubungan darah lagi, atau di luar pulau
Itu yang namanya pernikahan adat resmi. Lalu, nah ini Bapak Ibu masih banyak sebenarnya. Hukum adat itu adalah sanksi bagi orang melanggar hukum, misalnya mencuri. Ada hukumannya loh ya, mencuri saja ada hukumannya. Maka di sini aman. Tidak seperti di tempatnya Bruder siapa ya, saya lupa, yang di Sumatera, begal banyak. Di sini aman. Bapak Ibu meletakkan motor di pinggir jalan kemana-mana juga tidak ada yang nyuri, tidak ada yang ngambil. Besok pagi masih utuh, masih ada ya, tidak akan pernah ada. Karena memang ada hukum adatnya yang terjadi di Tanjung, Bapak Ibu. Jadi nilainya yaitu nilai keadilan dan nilai musyawarah. Jadi tidak semata-mata kalau mencuri langsung dihukum 10 tajam, hendak. Tapi diteliti dulu, diselidiki dulu, dia mencuri karena perekonomian atau karena faktor lain, kemudian diberikan keringanan hukuman. Lalu bekangal, bahasa Indonesianya bermain ini. Bermain ya, kemudian kegiatan mengunjungi silaturahmi ke tetangga. Nilainya adalah nilai persaudaraan. Lalu nilai sosial. Lalu bekahana, ini bercerita, bertutur cerita. Yang paling terkenal di Tanjung itu cerita tentang Si Bunta dan Si Bungguk, atau tokoh kalau yang diangkat CU Gemala Kemisik itu Bidik Menggaling ya. Di sini ada CU yang sudah luar biasa, yaitu adalah CU Gemala Kemisik. Ini CU terbesar. Di sana juga ada buku-buku referensi yang nilai-nilai dan inventaris budaya yang kami buat ini, sudah ada buku-buku dibuat mereka, itu kelompoknya Pak John Bamba. Nah, mungkin kalau Mas Dani pernah baca-baca. Lalu makanan khas Dayak, banyak Bapak Ibu ya, ada lemang, macam-macam. Saya tidak akan menyampaikan tentang makanan. Kerajinan Dayak juga banyak Bapak Ibu, karena saya sebutkan satu-satu pun mungkin kasihan Bapak Ibu tidak mengerti ini apa ya, karena memang ini menggunakan bahasa Dayak atau bahasa daerah Bapak Ibu. Alat musik khas Dayak juga sama, ada gendang gerantung, tenggayung itu terbuat dari bambu. Ketika orang pesta buah ya, dibunyikan musiknya dari bambu. Jadi memang menarik. Kemudian gambang itu pelinang kayu yang terbuat dari kayu ya. Seperti di Jawa juga sih yang ini. Lalu kesimpulan dari inventaris budaya tadi, dari semua acara dan kegiatan di atas memerlukan sarana, yaitu berupa tuak. Nah ya, Tuhan adalah kasih, itu kata Monsinyur ya, Pius Riono, Monsinyurnya kami. Dia mengartikan tuak adalah kasih. Lalu alasan menggunakan tuak karena merupakan hasil dari alam Bapak Ibu Buder. Lalu terakhir kata piung arai, dandang arai, hinggap di pampang jambu landai. Minum tuak setangkai arai, lapas hutang tidak bebarai. Artinya kami sudah melaporkan sedikit dari hasil apa yang kami peroleh, apa yang kami diskusikan. Lalu ini tambahnya, jalan-jalan ke Jelai Hulu, jangan lupa membeli rebung. Kalau Bruder, Bapak Ibu Guru ingin tahu, mari datang ke SMP PL Tanjung. Ya, sekarang kepala sekolah menambahkan. Baik. Terus, Markotop. Benar. Bapak, Ibu Guru, Buder, mohon maaf dan kondisi sinyal dalam perkembangan sekolah kami dalam makanya sepeda. Itu siapa itu, Bro? Santai dulu, Bro ya. Begini Bapak Ibu sekalian, sejauh ini perkembangan sekolah kami masih sebatas untuk mendata nilai-nilai budaya, dan itu sangat banyak sekali. Kemudian kami juga sudah mencari referensi sumber yang ilmiah supaya nanti menjadi referensi untuk naskah akademi kami. Sebagai catatan Bapak Ibu, ada beberapa nilai budaya yang memang oleh sebagian orang dipandang sebagai budaya negatif. Seperti tuak, menyandau, tetapi itu nanti yang mungkin yang akan besar kami ambil. Karena di wilayah sini itu yang tren adalah menyandau. Dan kalau musim menyandau itu mencari durian, baik di waktu pagi, siang, malam, bahkan membuat rumah di sana. Kami kemarin merefleksikan dari nilai budaya menyandau, meskipun kadang-kadang sekolah kosong waktu musim menyandau, tetapi kami menginventaris desain kurikulum yang sangat bagus sebenarnya. Kalau orang keluar malam, itu akan menanamkan sikap keberanian, sikap mencari, sikap kritis, punya intuisi. Ini yang mencoba kami kembangkan. Mungkin nanti dari sini kami akan mengambil beberapa nilai budaya yang itu memang menjadi tren
kemudian menjadi brand, dan itu akan kami kembangkan. Lalu yang kedua, Tanjung adalah situasi alam pedesaan. Arahnya kurikulum desain kami nanti, naskah akademik kami nanti mungkin sekitar kurikulum alam. Dan itu yang akan kami kembangkan. Pertama, memang anak sangat akrab dengan alam, menugal, kemudian menyandu, dan macam-macamnya. Itu tambahan Pak Aka, kami sedang mencari referensi untuk proses penulisan naskah akademik. Semoga kami bisa mengikuti dari hari ke hari karena sinyal sangat sulit. Dan kalau ke Ketapang, kami harus jalan 5 jam. Sekarang kondisi jalan sedang rusak. Pak Sibuta dari Kehantu. Ah, Buder Tevana, ke sini dong ya sekalian ya nanti ya kita menyando ya. Menyando cinta sama minum tua. Mantap. Tuhan adalah kasih itu nanti ya. 2 hal itu yang akan saya kembangkan, Pak. Demikian dari PL yang terjauh, terluar, dan terhulu. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Buder dan juga Bu Yati, luar biasa ini. Diajak minum tua juga di sana ya. Allah adalah kasih gitu ya. Kalau minum tua Jawa Allah adalah sawit. Oke, Buder. Ya, baik. Terima kasih Buder Suwadi dan Bu Yati. Sharingnya luar biasa. Memang kekayaan kita itu luar biasa, banyak. Kalau tadi disampaikan Pak Aji di Ketapang, budaya-budayanya banyak. Ini Bu Yati melengkapi dari apa yang sudah didapat di inventaris saat nilai-nilai Dayak Jelai, dan juga diklarifikasi tadi bukan Dayak tapi Dayak ya Bu Yati ya. Tidak pakai N gitu ya. Kan itu untuk yang Jawa Pak, Dayak, dorong. Kalau yang Indonesia Dayak ya. Dayak Jelai cantik biasanya itu. Oke, Buder, terima kasih. Nah, nanti tinggal yang sudah ditemukan kan luar biasa, sudah banyak sekali itu. Kemudian nanti tinggal sistematika dan formatnya menyesuaikan sesuai yang dari Buder dan Bu Yati pahami, bagaimana baiknya dengan sejarah sekolah, kemudian digabungkan dengan ini, kemudian ada nilai inti Yayasan Pangudi Luhur, profil Pasar Pancasila, nanti digabungkan mawon. Nah, nanti pasti akan ketemu hal-hal yang baik, nilai-nilai inti dari Patisari yang tadi sudah dicoba inventaris oleh Bu Yati dan juga Buder yang tadi disampaikan. Ini sudah sangat luar biasa. Kita masih ada waktu untuk menyelesaikan ini Buder dan Bu Yati sampai nanti di FGD yang kedua. Jadi masih ada waktu untuk bisa berdinamika, berdiskusi dengan teman-teman, mencari referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan begitu dengan beberapa buku atau jurnal yang nanti bisa dipakai. Lalu tadi menarik kalau mengangkat mengangkat budaya lokal, karena di sana lingkungannya masih luas, kemudian membuat kurikulum berbasis lingkungannya udah ya. Yang akan kalau saya trennya alam, Mas. Alam lagi. Ya, alam gitu ya, nanti. Alam, kemudian mengangkat budaya tadi Mandau Mandau ya, Nyandau, iya. Nyandau, iya. Golek duren, enak udah. Kapan-kapan lah ke sini para orang-orang Jawa itu. Mas Dani itu diajak itu. Nah, ya kalau Mas Dani pulang kampung kan. Oke. Saya kira itu saja, Buder. Terima kasih banyak. Artinya sudah. Oke, terima kasih Pak Aka dan teman-teman semuanya. Ini sudah bagus, terima kasih sekali. Nanti jika dilanjutkan untuk sistematikanya. Itu. Ini karena susah sinyal karena pakai kacamata mungkin, Buder. Jadi susah sinyal mantul. Justru kami membantu pakai sinar laser kacamata ini. Ini mau menaikkan sinyal, Mas. Tidak mau pamer kacamatanya dengan helmnya. Bro. Enak kesini orang Ketapang itu. Oke, matur nuwun Buder. Kami saya Mas Aka, berkah dalam. Oke, berkah dalam Buder. Ya. Duren ki mboro yo akeh, Ju. Betul Buder Heri. Mboro yo akeh duren kuwi. Iya. Baik, Buder, Bapak Ibu, semua sekolah tadi sudah kita mendengarkan sharingnya bersama-sama. Tentu banyak sekali inspiratif yang bisa kita ambil untuk melengkapi dan menyempurnakan naskah akademik kita tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, sungguh luar biasa.
sehingga nanti bisa kita pakai untuk Jam berapa sih mulainya tadi itu? pengembangan naskah akademis kita yang belum sempurna, yang sudah selesai, yang sudah ngelewat target ya. Puji Tuhan nanti bisa kata Bu Detri bisa istirahat ya Bu Detri ya. Istirahat nanti memulai kembali untuk agenda berikutnya, nanti tinggal seperti kali bawang tinggal memilah-milah saja Bu Elizabeth, Pak Giga dan Bu Detri. Nanti yang lain kan kami masih perlu banyak menuangkan ide gagasan dalam pikiran kami dan juga dalam pikiran Bapak Ibu guru dalam satu narasi naskah akademik. Itu tadi yang bisa kami kita rangkum bersama dalam kegiatan pada sore hari ini. Begitu Bu dan Bapak Ibu, terima kasih banyak atas sharingnya, luar biasa, ini bisa memberi masukan untuk kita semua. Tentu ini menjadi hal yang sangat baik, bersama-sama kita berbuat baik, betul ya, berarti ya? Seperti yang tadi disampaikan Bu Detri di kurikulum, bersama-sama bergerak kita berbuat baik ya, untuk sesama, gitu ya. Oke, saya tidak banyak lagi karena sudah semua sharingkan dan sudah memberi masukan yang luar biasa, memberi inspirasi yang luar biasa. Nanti tinggal Bu dan Bapak Ibu tinggal melengkapi, menyempurnakan dokumen yang akan diselesaikan. Kemudian saya menambah informasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Rina di awal, naskah akademik ini nanti akan dikumpulkan, juga meralat yang sudah saya sampaikan di sesi yang sebelumnya, karena di awal informasinya demikian. Kapan dan bagaimana teknisnya nanti akan disampaikan lagi ya Mbak Rina ya. Yang jelas ini diselesaikan dulu, ini menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim untuk menyelesaikan naskah akademik ini. Kemudian nanti pengumpulannya akan ada di classroom Kepala Sekolah kalau tidak salah itu. Kemudian nanti teknisnya lagi nanti akan disampaikan oleh panitia lewat, mungkin kalau ke saya nih saya akan sampaikan ke Kepala Sekolah begitu. Kemudian apalagi, oh ya, untuk yang tanggal 8 Desember itu kan sesuai jadwal kita mendapatkan ada agenda FGD juga, FGD 2 tahap 2 tanggal 8 Desember. Ini kan kebetulan bersamaan dengan Pesta Pelindung Yayasan Pangudi Luhur. Nanti itu pun nanti akan diklarifikasi atau dijelaskan hal teknisnya oleh yayasan dan panitia, apakah akan tetap di tanggal itu diubah jamnya atau ganti hari, begitu Bapak Ibu. Sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut, tapi ini nanti akan diinformasikan kembali kepada kita semua. Itu saja namanya. Saya diubah hari Pak Aka. Nanti Pak Dani, Mbak Rina dan tim akan menyampaikan ini ke pengurus yayasan juga panitia POP begitu. Ya, usulan-usulan banyak, monggo baik kalau memang dia ganti supaya tidak mengganggu kekusukan kita untuk bersyukur dalam perayaan Ekaristi dan juga lainnya dalam pelindung Yayasan Pangudi Luhur. Itu saja. Hanya yayasan tapi juga kongregasi juga ya, kongregasi juga ya. Oke, udah. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin saya lakukan dalam proses pendampingan hari ini. Bapak Ibu luar biasa memberi inspirasi untuk kita semua. Matur nuwun, berkah dalem. Saya kembalikan ke Mbak Rina. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Aka yang telah memimpin jalannya coaching kita pada siang hingga sore hari ini. Bruder Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aka terkait dengan tanggal 8, nanti akan kami diskusikan ke panitia karena beberapa hal juga yang perlu kita pikirkan adalah jika kita mengubah hari sama seperti yang tadi masukan dari Bruder Tri, nanti yang perlu diingat konsekuensinya adalah mengubah peserta ke belakangnya itu dari yayasan-yayasan lain, itu juga yang perlu kami pikirkan. Nah, nanti mungkin dari Bruder Warto sendiri tadi menjanjikan memang akan sesegera mungkin untuk memberikan pemberitahuan begitu secara resmi. Begitu Bruder Bapak Ibu terkait dengan hal ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:06 sore, dan saya yakin Pak Aka tidak mau berlama-lama di sekolah lagi ya Pak ya? Atau masih betah ini? Di sekolah Ibu. Masih betah di sekolah?
Saya juga loh Pak Aka. Oh, Iya. Bruder juga aja. Rumah kedua saya ini. Kalau Bruder kan dekat ya Bruder ya. Betul. Bu Eli jauh sekali. Saya kota gede, Mbak Tina. Oh. Nje, maka mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Kami mohon kesediaan dari ini, Mr. Dani. Kan jarang-jarang nih, jarang-jarang ya Pak Aka ya. Betul. Oke, kita mohon kesediaan dari Mr. Dani untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih Bu Rina. Mari Bruder, Ibu, dan Bapak, kita akhiri coaching klinik kita sore hari ini dengan berdoa. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena rahmat dan perlindunganmu, kami semua dapat melaksanakan coaching klinik pada hari ini di sesi yang kedua ini. Tuhan, kami sudah merasa cukup untuk hari ini. Kami ingin beristirahat dan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang untuk yang berjalan pulang, dan berkatilah pula kami yang akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu untuk para narasumber, moderator, fasilitator, dan juga panitia POP ini, agar selalu Engkau berkati, Engkau lindungi, dan Engkau anugerahi dengan kesehatan. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mr. Dani. Baik, Bruder Bapak Ibu, kita akhiri perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Terima kasih atas sharing serta diskusinya pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas bagi yang akan pulang ke rumah masing-masing. Semoga selamat di perjalanan. Sampai berjumpa lagi pada FGD yang kedua. Terima kasih, Bruder Bapak Ibu. Baik lagi, matur nuwun. Dominikus Sosio belum presentasi, aku belum dengar deh. Bagus lagunya ini. Belajar Pancasila. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
keren lagunya. Terima kasih. Amin semuanya, Bunda Bapak Ibu. Belum tahu. Sekolah pamudi luhur, sekolah berkah.